Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Namasdam Sarvakarya Namaswaha, Om Anubhadra Kartawiyantu Wiswata, semoga semua pikirannya baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan nama saya Kade Edi Sukarma dengan NIM 20180111054 dari Program Studi Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mempresentasikan agama Hindu tentang yoga dan pranayama dalam perspektif agama Hindu. Adapun hal-hal yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yang itu meliputi yang pertama, kisah anak-anak berarti malaikat, yang kedua adalah yoga dan jenisnya menurut perspektif agama Hindu, yang ketiga adalah penjelasan pranayama menurut perspektif agama Hindu, yang terakhir adalah teknik dan manfaatnya dari penerapan pranayama. Kita menuju ke pembahasan materi yang pertama adalah kisah anak-anak berhati malaikat. Dalam acara stasiun TV yaitu Ki Andi, di sana ada beberapa anak yang melakukan kisah yang berhati malaikat, yaitu yang pertama adalah Wajendra Hanif Hatoilah Lutfi atau yang lebih dikenal dengan Han Han. Han Han ini melakukan open donation dengan melakukan penggalangan dana berupa lari, bersepeda, dan renang dalam jarak tertentu untuk membantu adik Fahri, yaitu adalah seseorang yang pengidap penyakit kanker mata. Dan Han Han ini melakukan open donation untuk membantu anak yatim dan kurang mampu. Adapun nilai luhur yang ditanamkan oleh orang tuanya sejak dini uh, berimbas ataupun mengakibatkan Han-Han peduli terhadap lingkungannya. Yaitu nilai luhurnya adalah mengingatkan selalu untuk bersyukur dan berbagi kepada yang membutuhkan dan mempunyai kepedulian sejak dini, yaitu adalah kepedulian lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Adapun kisah anak yang berarti malaikat yang kedua adalah Luis Jose Dario Romero. Anak yang kerap disapa Luis ini melakukan penggalangan dana di kitabisa.com dengan tujuan untuk berbagi dan membahagiakan opa dan oma. Opa dan oma itu adalah orang-orang tua yang ada di Bantar Gerbang, yaitu di Jakarta, yang merupakan suatu kawasan tempat pembuangan sampah akhir. Dengan cara menggalang dana ini, Luis mengajak opa dan oma tersebut untuk berekreasi ataupun untuk membahagiakannya dengan cara mengajaknya ke Jakarta Aquarium Mall. Serta Luis ini juga mengajarkan anak-anak di sekitarnya ataupun anak-anak yang berada di Bantar Gebang ataupun TPS tersebut untuk bisa berbahasa Inggris dengan tulus dan ikhlas. Yang ketiga adalah uh, anak yang bernama Ariel Luki Wijaya. Anak yang kerap dipanggil Ariel ini tergabung ke dalam forum Laskar Koin 1000, yaitu adalah suatu forum untuk menggalang dana untuk aksi sosialnya. Di dalam forum Laskar Koin 1000 ini, Faris dan teman-temannya, teman sekolahnya mengumpulkan dana yang digunakan untuk berbagai aksi sosial, yaitu diantaranya adalah berbagai nasi box gratis untuk berbuka puasa, memperbaiki tempat ibadah, dan melakukan santunan kepada anak yatim dan kurang mampu. Adapun materi yang kedua adalah penjelasan yoga. Yoga menurut Hindu. Kata yoga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata yud yang memiliki arti menghubungkan ataupun menyatukan. Yoga ini adalah menghubungkan atau penyatuan spirit individu, jiwatman, dan spirit universal atau paramatman melalui keheningan pikiran. Merujuk pada kisah-kisah anak berhati malaikat ini, di mana apabila kita bisa melakukan sesuatunya dengan tulus dan ikhlas dan selalu berbuat baik, maka kita bisa menyatukan diri kepada Tuhan, karena dengan berbuat baik kita bisa mencari jalan-jalan suci Tuhan untuk mencapai dan menyatu kepadanya. Yang selanjutnya adalah yoga menurut buku Yoga Sutra, yaitu adalah disebutkan yoga cita uritidin rodah, yaitu adalah mengalihkan pikiran-pikiran kita yang cenderung liar untuk menyatu kepadanya. Dalam buku Yoga Sutra ini dijelaskan bahwa yoga adalah ilmu yang mengajarkan tentang pengendalian pikiran dan badan untuk mencapai tujuan akhir yang disebut dengan samadhi. Yang kedua adalah yoga dalam mengendalikan gelombang-gelombang pikiran untuk berhubungan kepada ide yang berdosa. Dan yang terakhir adalah yoga diadakan sebagai proses penyatuan diri dengan ide yang dewasa. Merujuk pada kisah anak yang berarti malaikat ini, di mana kita bisa mengendalikan pikiran untuk selalu berbuat baik dan menerapkannya. Dan juga kisah-kisah anak berarti malaikat ini mengajarkan kita bahwa untuk berbagi dan menolong ataupun membantu seseorang di sekitar kita, kita tidak harus mempunyai dana ataupun uang yang berlebih, tetapi dengan apa yang kita miliki, apa yang kita mampu, dan keterampilan apa yang kita punya, itu bisa
melakukan pengalihan dana untuk membantu seseorang yang mengalami kesusahan. Adapun sloka Bhagavad Gita tentang yoga ini adalah yang berbunyi Sruti vipratipanate yadastasyati nischala samadapschala buddhista dayogam apasyasi, yang artinya adalah bila pikiranmu dibingungkan oleh apa yang Anda pikirkan ataupun tak tergoyahkan lagi dan tetap dalam semedi, maka seseorang tersebut akan mencapai yoga atau realisasi sebenarnya, di mana sloka ini tercantum jelas dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 53. Adapun jenis-jenis yoga menurut agama Hindu adalah Hatha Yoga. Hatha Yoga adalah suatu gerakan di mana dititik beratkan pada posisi fisik atau asanas dan teknik pernapasan. Yang kedua adalah mantra yoga, di mana suatu gerakan yoga yang dilakukan dengan mengucapkan kalimat-kalimat suci Tuhan secara terus-menerus. Yang ketiga adalah laya yoga ataupun kundalini yoga, yaitu adalah menundukkan pembangkitan daya kekuatan kreatif di dalam diri ataupun membangkitkan cakra-cakra yang di dalam diri kita. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah Bhakti Yoga, yaitu adalah suatu gerakan yoga yang memfokuskan diri untuk menuju hati dan selalu welas asih kepada sesama ataupun kepada lingkungan sekitar. Yang selanjutnya adalah Raja Yoga, yaitu adalah suatu gerakan yoga yang menitik gerakan pada teknik meditasi dan kontemplasi. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah Jnana Yoga, yaitu adalah gerakan yoga yang menerapkan metode untuk meraih kebijaksanaan melalui ilmu pengetahuan, serta Karma Yoga adalah selalu berbuat baik dan berbuat sesuai kewajiban dan tidak menginginkan ataupun selalu berbuat sesuai dengan tulus dan ikhlas. Adapun merujuk pada kisah-kisah anak berhati malaikat ini, di mana Karma Yoga yang diterapkan adalah pertama itu adalah Bhakti Yoga, di mana dia memiliki rasa wilasata ataupun cinta kasih kepada sesama manusia untuk selalu berbuat baik, dan Karma Yoga itu adalah berbuat baik dengan selalu menerapkan dan berbagi tanpa mengharapkan hasilnya atau secara tulus ikhlas, serta Jnana Yoga yaitu pada Louis untuk mengimplementasikan dan mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak yang kurang mampu. Materi selanjutnya adalah tentang pranayama. Pranayama berarti prana, yaitu berarti nafas ataupun energi, yama yang berarti panjang. Pranayama adalah pengendalian ataupun pengaturan nafas. Dalam pranayama ini dijelaskan bahwa penarikan nafas yaitu ada puraka, kumbhaka adalah penahanan nafas, dan recaka adalah penghembusan nafas. Adapun teknik dan manfaat penerapan pranayama. Sebelum melakukan pranayama, kita harus mengerti teknik banda, yaitu menahan atau mengencangkan nafas. Di mana di dalam banda ini dijelaskan bahwa Jalandhara Banda, yaitu sebuah teknik dalam menarik nafas, kemudian menahan nafas dengan menundukkan kepala ke bawah menutup saluran tenggorokan. Yang selanjutnya adalah Mula Banda, yaitu sebuah teknik menutup otot anus dan organ reproduksi, serta Uddiyana Banda, yaitu adalah sebuah teknik dalam menarik perut ke dalam saat sedang menarik nafas atau kemudian menahan nafas. Di dalam satu video ada pun beberapa cara pranayama, yaitu adalah Abhyantara Pranayama, Byantar Pranayama, Surya Bedi Pranayama, Bastrika Pranayama, Anulom Vilom Pranayama, dan Kapalbhati Pranayama, dan Brahmari Pranayama. Yang saya akan jelaskan pada video ini adalah menurut video penugasan, yaitu adalah 3, yaitu pernapasan yoga, Bastrika Pranayama, dan Anulom Vilom Pranayama. Pernapasan yoga ini adalah dibagi menjadi 2, yaitu teknik perut dan teknik pernapasan dada. Ini perut dilakukan dengan meletakkan tangan di perut dan dilanjutkan dengan pengaturan napas. Yang kedua adalah teknik pernapasan dada, dilakukan dengan meletakkan tangan di perut, kemudian tarik nafas sembari membuka rongga dada. Manfaatnya adalah meningkatkan suplai oksigen ke dalam tubuh, mencegah stres dan ketegangan otot, dan menyembuhkan tubuh, pikiran, dan nafas. Yang kedua adalah Bastrika Pranayama, yaitu cara melakukan adalah duduk tegak dan bersila sambil nafas sedalam-dalamnya dan tahan selama 5 menit lalu hembuskan nafas. Manfaatnya adalah memperlancar detoksifikasi pada tubuh diri sendiri. Yang ketiga adalah Anulom Vilom Pranayama, yaitu cara melakukan dengan cara sederhana, yaitu menahan nafas, puraka, kumbhaka, dan reka dengan berbagai perhitungan, serta manfaat jika dilakukan dalam malam hari bisa menjadi metode relaksasi. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih.